Hari ini hari Uposatha, bulan tengah setengah. Kedepannya lagi hari Uposatha, bulan gelap minggu depan. Duduk Adit yang benar, Adit. Apa ini? Siap. Ya nggak apa-apa, suara di luar dengar saja. Dengar cerita nggak kalian? Mau dengar cerita nggak kalian? Ada cerita seorang pangeran kecil. Dia memerintah satu planet. Ya, pangeran kecil memerintah satu planet. Nama planetnya itu planet X. Planet X. Suatu hari ada seorang astronot bawa pesawat. Tidak tahu kenapa itu pesawatnya rusak, lalu jatuh di planet X itu. Jatuh, tapi untung pilotnya nggak mati. Ini kan namanya dalam cerita yang nggak mati, jatuh di planet X. Kalau pilotnya itu begitu jatuh, begitu panik sekali, langsung lihat keadaan kondisi pesawatnya, bongkar sana bongkar sini, lihat, perbaiki, sibuk memperbaiki. Ini pangeran kecil, penguasa planet itu udah lihat, sedang apa ini orang, gitu kan. Samperin, dekat-dekat. Nah, pangeran kecil dekat-dekat. Ini si pilot nih, yang habis jatuh, sedang panik-paniknya, sibuk memperbaiki. Kan seperti orang sudah panik ya, dia mau gimana nih bisa selamat gitu kan, biar pesawat bisa terbang lagi gitu.
cari. Pangeran kecil udah liatin. Oh, kita liatin. Lalu tidak lama pilot ini tidak menghiraukan, sama sekali tidak tahu ada orang di sampingnya karena dia saking sibuknya. Sampai akhirnya pangeran kecil ini mulai bosan juga ngeliatin. Tanya, apa yang sedang Anda lakukan? Lalu pilot ini menjawab, saya sedang memperbaiki pesawat. Emangnya kenapa harus memperbaiki pesawatnya? Karena pesawatnya rusak. Saya harus memperbaikinya agar saya bisa terbang dan kembali ke bumi saya tinggal. Pangeran kecil itu juga diam, lihat. Lalu beberapa saat kemudian pangeran kecil itu berkata, belum lama ini juga ada orang seperti kamu, ada pesawatnya juga jatuh di sini juga, dekat-dekat sini, sama melakukan seperti apa yang kamu lakukan, tapi belum sempat pesawatnya selesai juga sudah mati. Jadi belum menghiraukannya. Oh, pangeran kecil itu bilang, dapat membosankan sekali lihatnya, gitu. Padahal di planet ini banyak sekali keindahan. Lihat ke atas, coba misalnya mau pilot itu mendongakkan kepalanya ke atas, itu akan melihat pepohonan, melihat pemandangan alam yang begitu indah, menakjubkan. Tapi kenapa kok sibuk-sibuk seperti ini? Sampai harus mengorbankan nyawa. Yang mana ujung-ujung juga pesawat yang ingin diperbaiki juga tidak benar. Tapi karena sudah mulai bosan, pangeran kecil itu pun berlalu. Jadi tinggalkanlah pilot itu. Kini berlalu, datang lagi ke satu kerajaan. Pangeran kecil ini karena bosan sudah di sana. Mungkin juga di planetnya tidak ada siapa-siapa, sendirian. Anak kecil kalau sendirian juga bosan juga, mau cari teman. Akhirnya keluar dia ke kerajaan lain. Kini ada seorang raja. Begitu ketemu seorang raja, pangeran kecil ini ada di hadapannya. Raja biasa duduk di atas singgasana. Lalu pangeran kecil ini datang, lihat raja. Tanya, kamu siapa? Saya raja yang berkuasa di sini. Kamu tinggal saja di sini. Nanti apapun yang kamu inginkan akan saya kabulkan. Pangeran kecil ini pertama, menarik juga. Kalau begitu, tolong kabulkan permintaan saya. Boleh? Apa? Nah, pangeran kecil ini bilang, saya ingin lihat matahari terbenam. Raja itu bilang, oke, baiklah, tunggu. Nanti sore matahari akan terbenam. Mau tunggu. Benar? Begitu sore ya terbenam, benar. Lihat. Oh iya. Apa? Kamu minta apa juga bisa dikabulkan. Tapi lama-kelamaan pangeran kecil itu pun bosan juga. Akhirnya pergi lagi. Dah tinggalkan. Ketemu lagi ada orang tukang menyalakan lampu. Jadi santi dan listrik. Jadi setiap sore begitu matahari mau terbenam, dia akan keluar untuk membawa api, menyalakan lilin untuk penerangan di setiap jalan-jalan kota. Setiap hari kerja gitu saja. Ini waktu cepat ya. Jadi nggak lama siang, nggak lama malam, nggak lama siang, nggak lama malam, namanya di planet beda ya, planet cerita. Dia lihat kerja seperti ini terus menerus. Tanya ke Pak Tua itu, apa Anda tidak bosan melakukan kerjaan seperti ini? Tidak. Lalu mengapa kamu melakukan seperti ini terus menerus? Dia hanya bilang, karena ini adalah tugas. Karena tugas.
lihat pangeran kecil itu pun bosan juga, pergi lagi ketemu orang semacam joker gitu. Macam apa ya, dia tukang inilah, semacam tukang sulap model Chaplin gitu. Nah, itu sukanya memberikan hiburan, kasih sulap apa segala macam. Ketemu pangeran kecil, kamu ngapain sih? Oh ya, saya tugas menghibur orang, membuat siapapun tertawa. Lalu dia menunjukkanlah, melakukan berbagai cara agar menghibur pangeran kecil itu. Lihat lama-kelamaan pangeran kecil juga bosan juga. Lalu tanya, mengapa kamu melakukan seperti ini? Ya memang hidup saya untuk menghibur orang lain, untuk seperti ini. Pangeran kecil itu pun tidak berapa lama juga berlalu. Kemudian kembali lagi sampai ke planetnya, pulang lagi ke planet X itu. Jadi dari sekian perjalanan, sekian banyak orang yang ditemui oleh pangeran kecil ini, itu menggambarkan seperti halnya orang-orang dewasa di dunia ini. Benar nggak? Mulai dari yang pertama, sibuk bekerja terus-menerus tanpa tahu juga itu kerja untuk apa. Pada ujung-ujungnya juga mati juga. Nah, itu seperti gambaran pilot pesawat tersebut yang dengan terbagi, padahal di luar andai mau sedikit mendongakkan kepala, lihat lingkungan sekitar, mungkin ada yang lebih bisa menghibur hati, lebih bisa memberikan kebahagiaan, tetapi karena kurang untuk mau melihat ke arah lain, juga hanya tertuju ke sana, dan akhirnya seperti itu. Dan itu kebanyakan seperti orang-orang yang hanya fokus hanya pada bekerja rutin setiap hari dari Senin sampai Minggu, kerja hanya terus menerus, hidup hanya untuk bekerja. Yang mana pangeran kecil ini juga lihat, hidup memangnya hanya untuk ini. Nah, coba ditanyakan. Lalu yang berikutnya, bertemu dengan seorang raja, itu mana layaknya orang-orang yang suka memerintah, yang suka menyuruh agar orang lain seperti ini, seperti itu, semacam diktator, mengendalikan orang lain. Dan ini juga banyak demikian. Tapi sekarang pertanyaannya lagi, apakah hidup kita itu untuk mengendalikan orang lain, untuk mengontrol orang lain? Nah, ini juga membuat si pangeran kecil juga terpikir kayaknya bukan juga seperti ini. Lalu kemudian bertemu lagi dengan petugas penyala lampu. Nah, ini juga tidak jauh berbeda, yang mana seakan-akan hidup itu di bawah kendali ataupun kewajiban yang mana harus dilakukan, seakan-akan tunduk di bawah kewajiban. Nah, ini juga banyak demikian. Lalu kemudian bertemu dengan yang terakhir, yang mana seorang yang menghibur pekerjaannya. Nah, itu juga demikian. Pekerjaan-pekerjaan yang seperti ya penyanyi, pemusik, pelawak, dan lain sebagainya, yang mana dengan orang lain terhibur, maka itu adalah satu pencapaian baginya. Tapi sekarang apakah hidup juga demikian? Nah, jadi dari sekian banyak gambaran ini, nah, pangeran kecil ini itu ibaratnya kita, bagaimana kita mau membawa diri kita. Kita sudah lihat contoh yang seperti ini, contoh yang seperti itu, hidup kita ke depannya itu mau yang seperti apa. Lalu maukah mencari arti kehidupan yang lebih layak, yang kiranya lebih baik daripada yang ada, yang kebanyakan orang mungkin hanya berakhir sia-sia. Nah, ini sekilas cerita dari apa yang tertuang di dalam satu buku yang saat ini masih dibaca oleh banyak orang mendunia, karena buku ini sudah ada sejak zaman peperangan, zaman perang dunia pertama. Salah seorang pilot tentara dari Prancis yang menulisnya. Mungkin tidak terlalu lengkap, kalau kalian mau lengkapnya mungkin baca sendiri. Judulnya Little Prince, itu bisa di searching juga ada.
Nah, ini buku yang sangat menginspirasi, nah, khususnya bagi anak-anak gitu, yang mana akan tumbuh menjadi seorang dewasa agar dapat melihat dunia ini dengan sudut pandang yang seperti apa, lalu membawa diri mengarahkan hidup untuk menjalani hidup secara bagaimana agar bahagia. Jadi kuncinya di dunia ini, kalau mau bahagia, sebenarnya sederhana rumusnya. Rumusnya yaitu hanya sekedar kita cukup tahu mana yang berada di bawah kendali kita dan mana yang berada di luar kendali kita. Ketika kita tahu itu, yes, pasti bahagia. Apa yang berjalan di luar kendali ya sudah, biarkan saja. Nah, seperti tubuh ini mau dibawa muda selamanya, sehat selamanya, nah, juga tidak mungkin. Juga dapat menerimanya bahagia. Lalu mana yang berada di dalam kendali kita, ya kita kendalikan, kita jaga baik-baik. Waktunya mandi ya mandi, waktunya makan ya makan, waktunya olahraga, waktu tidur. Nah itu, kalau sudah bisa mengadakan seperti itu, pasti bahagia. Ya, selanjutnya jaga ketenangan, ya, meditasi. Oke, siap-siap meditasi. Nah, dengan ini juga salah satu latihan pengembangan kebijaksanaan. Jadi punya pandangan. Kalau pikiran tidak pernah tenang, tidak punya pandangan. Lihat pandang apa juga burem semua. Karena pikirannya nggak tenang, tidak fokus. Tahu kan kalau kamera itu goyang-goyang, jadinya apa? Blur. Kan? Sama pikiran. Kalau misalnya tidak tenang, goyang sana, goyang sini, kacau sana, kacau sini. Coba berkemelut. Sama seperti pikiran kalian, ya. Kacau, kayak tidak jelas. Makanya dilatih, dijernihkan seperti air yang keruh sekalipun, kalau ditempatkan di tempat yang tidak membuatnya bergoyang atau ada pergolakan, lambat laun juga akan jernih dengan sendirinya, karena kotoran-kotoran yang ada secara perlahan-lahan itu akan mulai untuk mengendap ke dasar. Nah, ini juga sama dengan pikiran kita. Kalau kita berusaha untuk tempatkan di tempat yang cocok, tempat yang kiranya mendukung untuk memberikan ketenangan batin, nah maka di sana juga akan ada kedamaian. Hanya tinggal hitungan waktu. Tapi kalau tidak pernah mau untuk melatihnya, membiarkannya terus menerus dalam keadaan yang kacau balau, maka tidak ada jalan untuk dapat ketenangan. Makanya berusaha jaga pikiran. Ingat kalau hidup ini tidaklah pasti. Jadi saat mana yang terbaik itu adalah saat ini, yang mana harus diusahakan
maksimal mungkin. Kalau ada kondisi tidak lama, hanya beberapa menit dari 24 jam, cuma beberapa menit. Kalau sampai beberapa menit dari 24 jam juga tidak bisa untuk dikorbankan demi hal yang merupakan kebaikan yang juga untuk diri sendiri. Dapat dibayangkan betapa disayangkannya. Korban sedikit demi hasil yang sedemikian besarnya. Ini keuntungan dimana tidak sembarang orang itu dapat kesempatan demikian. Meskipun ada waktu, belum tentu tahu caranya. Meskipun tahu caranya, belum tentu sempat untuk menyadarinya. Meskipun sempat untuk menyadarinya, belum tentu ada kondisi yang memang benar-benar mendukung. Tetapi ketika semua faktor-faktor itu telah mendukung, maka jaga baik-baik. Kalau tidak bisa tenang sendiri, juga jangan ganggu yang lain. Karena karmanya jadi 2 kali lipat. Sudah diri sendiri gagal dapat karma baik, masih juga membuat karma baik orang lain jadi ikut gagal pula. Nah, itu yang disayangkan. Ada waktunya untuk main, ada waktunya untuk berbicara. Mau nanti ngobrol sepanjang malam juga bisa. Besok ngobrol lagi sepanjang hari juga bisa. Tapi saat ini, di tempat ini, itu harus tahu saat untuk mencari ketenangan demi keuntungan diri sendiri. Ya, terus jaga ketenangan beberapa menit lagi. Meditasi selesai.